Selamat datang di Kotak Hitam Podcast episode Om Rano Karno part 2 nih. Baru kali ini kita sampai 2 part nih. Panjang kita bahas. Ya si dulu 27 tahun masa kita bahas cuma setengah jam kan nggak seru ya. Nah, kita akan bongkar Sidul kali ini nih. Om. Ya. Mungkin Max kali ini agak nggak ngerti dia. Saya akan bahas ceritanya Sidul gitu. Kontinuitas. Kan sekarang zamannya Om. Kayaknya Sidul itu pertama kali film Indonesia yang punya universe sendiri nih, punya cinematic universe sendiri, udah kayak Marvel, udah kayak Star Wars gitu. Seberapa jauh sih Om skenario itu tulis? Om tahu cerita Sidul tuh seberapa jauh sih, apa sambil jalan aja? Waduh, saya nulis skenario Sidul ini nggak pakai konsep. Banyak orang bikin treatment dulu, saya nggak langsung. Karena jujur, kadang-kadang Sidul ini berubah bisa saja terjadi di lapangan. Oke. Situasi kondisinya nggak mungkin. Jadi kamu bayangin kadang-kadang ya bahasa dalam tanda kutip. Orang bertanya tentang Sidul, pasti jawaban teman-teman, Sidul gimana sih akhirnya? Yang tahu cuma Rano sama Tuhan doang. Dan saya nggak pernah menulis. Saya nggak pernah nulis kontinuitas emosi, saya nggak, semua inner aja. Sampai ada kejadian menarik ya, misalnya kita loncat jauh nih, supaya kamu bisa bayangin. Saya bikin film akhir kisah cinta Sidul, itu Sidul ketiga. Nah, Sidul ketiga. Jadi Sidul the movie kedua, kita balik lagi ke Amsterdam, syuting di sana. Saya udah malas terbang 15 jam, 16 jam. Kalau saya nanti ketiga balik lagi ke sini, gimana cara? Saya nggak mau. Jadi Sidul akhir kisah cinta Sidul, saya tuh nggak punya cerita, yang saya punya ending. Wow. Oke, gimana? Mumpung saya di sono, gue bikin aja endingnya. Jadi dari yang syuting kedua udah punya ending ketiga? Udah ketiga, ending, tapi belum punya bagannya. Alternatif endingnya maksudnya? Iya, oh. Aku bikin alternatif 3. Kru saya nggak tahu, pemain saya Mbak Sarah juga. Bang, yang mana nih Pak? Udah pokoknya jangan banyak tanya. Jadi kemarin akhir kisah cinta Sidul, itu saya punya 3 ending. Bayangin. Jadi ini kan pertanyaan kamu, bagaimana jaga kontinuitas? Saya nggak tahu, barangkali ya udah saya punya talentednya di sini. Ya, itu juga mungkin yang membuat saya menjadi penulis skenario terbaik. Karena yang dia lihat bukan aktor terbaik, tapi penulis skenario. Memang menulis skenario Sidul ini nggak mudah. Mike, lo mesti mikirin yang tahun 90. Dan kadang-kadang Om lupa juga. Lupa jujur kan. Itu total. Makanya untungnya ada followers. Saya diskusi, saya ngobrol. Dia mengingatkan saya. Enggak begitu Bang, Sidul begini, yang mana itu? Itu waktu adegan begini. Wah, gila, sampai begitu. Nah artinya, saya menulis Sidul itu, saya nggak punya bagan, saya nggak punya treatment, saya nulis aja. Kemarin, bulan puasa, hikmahnya bulan puasa. Dari mulai bulan puasa sampai lebaran, saya nulis naskah judul Sidul sementara Sidul anak ini ya udah 8 episode. Oh ya? Wow, bentuknya sinetron bentuknya. Miniseri. Oh, miniseri. Ya, karena memang saya mau masuk ke dalam itu lagi. Karena ini menjadi menarik. Apa namanya? Jadi menarik, buat saya menarik. Saya sangat yakin ada anak-anak milenial yang ingin tahu tentang tanah kelahirannya. Tapi di tengah kesibukan gitu gimana cara Om masih menulis Om? Saya everyday nulis, walaupun cuma 1 scene, 2 scene. Tapi saya pasti menulis. Di momen kayak gimana Om? Pagi, sebelum kerja? Kadang-kadang malam sebelum tidur. Oh, malam sebelum tidur malam. Tapi, kamu bayangin, saya pernah menulis, Sidul kedua itu saya menulis skenario 6 bulan nggak dapat. 6 bulan saya nulis skenario nggak dapat cerita. Tapi kalau begitu, pak, apa yang terjadi 2 hari 2 malam saya nggak tidur, selesai. Oh, bisa kayak gitu ya? Nah, jadi saya nggak tahu ya, barangkali ini talentednya seperti itu. Apalagi kalau bicara Sidul. Jadi orang nggak akan bisa baca Sidul itu seperti apa. Saya tahu Ardi kemarin banyak yang kecewa. Kenapa Sidul kembali dengan Sarah? Kenapa tidak dengan Sarah? Kenapa Sidul dengan Zainab? Waduh, orang bilang Bang, kalau kemarin Sidul jadi sama Sarah, penontonnya pasti 5 juta orang. Terbukti di YouTube saya, orang banyak kasih respon, wah nggak mesti yang ini dong Bang, jangan sama Zainab, udah Zainab begini. Mereka nggak tahu
Kalau Dul jadi sama Sarah, selesai sudah cerita, happy end. Tapi ternyata Dul jadi dengan Jenab, itu awal dari sebuah kisah panjang lagi. Saya nggak tahu, mungkin umur saya selesai, nggak akan selesai di si Dul ini. Karena si Dul sekarang udah punya anak. Oh bayangin, anak si Dul lahir di Belanda, 14 tahun dari sana. Dia nggak tahu tentang budayanya, dia nggak tahu tentang kulturnya. Dia balik ke Indonesia, gagap nggak dia? Oke, kamu udah bisa ekspor internet segala macam, tapi di satu saat kalau kamu tek, saya semalam baru nangkep tokek. Ini beneran Om. Serius? Ini bagian dari cerita atau Ini gimana? nanti kamu harus lihat tokek. Artinya kadang-kadang itu tokek saya taruh di lokasi syuting hanya untuk mendengarkan suaranya saja. Saya bilang Sidul bukan tontonan yang menarik, tapi buat saya Sidul adalah tontonan yang original. Kalau kamu nonton sinetron Sidul, kamu akan begitu nonton, kayaknya kamu ada di kampung aja. Kamu dengar suara ayam, burung, kemudian radio kampung, ya kayak suara air begitu. Kalau film kalau lagu country banget nih genre. Ya, artinya seperti itu. Karena nggak mungkin kehidupan orang Indonesia tanpa suara, itu nggak mungkin. Buat saya, mungkin saya salah. Makanya, coba dengar tukang es krim lewat. Iya. Tuh kalau orang yang lain begitu berhenti dulu syuting, usir, biarin aja. Saya perlu suara itu. Berarti kalau misalkan itu terjadi di dalam scene Sidul, itu tetap lanjut Om? Oke, saya mau kasih tahu. Ini yang kamu duduk sekarang ini adalah lokasi Sidul. Ini adalah halaman belakangnya rumah Sidul. Ini tembok ini adalah setengahnya rumah Sidul. Ya, di belakang ini pohon bambu, ini tempat Basuki sama Mandra kalau berantem. Kamar mandinya di Yang belakang. ada sumur kan? Ya, kamar mandi di belakang ini. Artinya ini suasana kampung. Ini dulu maaf loh begini. Ini komplek, ini kampung. Nah, jadi bayangin. Area ini rumah Sidul, sebelahnya rumah Engkong. Tapi kalau di gambar film, Bingung lihatnya. iya, artinya dulu posisi rumah Sidul di sini. Ini rumah Dul, ini rumah Engkong. Tapi kalau dalam film, kayaknya rumah Engkong di kampung lain kan. Sementara rumahnya itu cuma di sebelahan doang. Rumahnya Sarah di komplek ini. Rumahnya Jenab di kampung ini. Di belakang sini kan? Ya, artinya di kampung. Belakang ini masih kampung, deh. Oh, Jadi iya. yang kamu bayangin, dari mulai 92 sampai 2007, Om di sini. Nggak mabok kamu. Tapi ini ada yang di di arsitek. Oh enggak, dulu kan nggak begini. Dulu kan tanah ini kampung, ini rumah Sidul ya begitu. Oh, berarti ini yang membuat purpose shooting Om. Dulu iya, Om nggak pernah ngebayang bisa punya tanah ini. Memang Om dari dulu tinggal di komplek ini. Nah artinya 2004 ini berubah menjadi rumah. Nah karena itu ada Sidul Anak Gedongan. Oh, oke. Syutingnya di sini, rumahnya Sarah. Oh. Gitu loh. Iya, benar. Jadi ada iya, ya? Sidul Anak Gedongan. Nah, Om, Ya, ngomong-ngomong masalah, tadi kita nyentuh masalah anaknya Sidul. ya. Nggak tahu, mungkin Om Rano sendiri tadi bilang suka bingung masalah kontinuitasnya, nggak sadar. Ada FTV judulnya Sidul Anak Pinggiran. Sebenarnya Sidul pernah ketemu anak Pernah, gitu. pernah. Kenapa di film itu dia seperti ini? saat Oke, seperti waktu ini, itu saya mau pakai anak itu, udah mahasiswa. Itu anak udah jadi mahasiswa. Oke. Sementara dalam kisah, Sarah pergi meninggalkan Dul itu 14 tahun. Berarti umur dia kira-kira 13-14 tahun. Iya. Saya waktu itu mau pakai anak itu, cuman begitu udah mahasiswa udah nggak mungkin jadi Sidul Ya, ya. maksudnya kenapa reaksinya Sidul? Ini kita ngomongnya Ya. masalah dalam, karena kalau bertonton keterlaluan lah di Netflix juga ada. Ya. Gitu. Kenapa reaksinya Sidul waktu di Belanda ketemu anak ya seperti dia nggak tahu dia punya anak? Dia tahu dia punya anak. Nah, gini. Ada orang yang merasa bersalah, tapi ada orang yang merasa berdosa. Sidul ini merasa berdosa, bukan bersalah. Dia berdosa sama istrinya, sama anak. Jadi dia nggak mau lagi melakukan dosa itu. Kenapa dia pilih Sarah? Kenapa selanjutnya dia pilih Jenab? Karena dia hamil. Jenab lagi hamil. Dia nggak mau berdosa lagi. Saya tidak mengatakan saya memberikan apa ya informasi atau guidance, tapi
Orang banyak yang nanya, bang kenapa sih abang? Jangan salah, Sidul tuh pernah dosa, dia meninggalkan. Udah dia salah, dia meninggalkan lagi. Sekarang nggak mau dilakukan itu. Ya kalau bahasa dalam hati cinta dia, mungkin dia jauh lebih cinta kepada Sarah daripada ke Jenna. Karena Sarah itu orang sangat, artinya segalanya lah. Tapi realita sekarang dia punya istri dan yang sedang sedang mengandung. Nggak mungkin dia meninggalkan. Ya artinya dalam pengertian yang saya pahami, dalam agama saya nggak boleh meninggalkan istri dalam keadaan hamil. Setelah melahirkan mau cerai silakan. Tapi dalam keadaan hamil itu paling dilarang. Dulu Sidul melakukan itu. Itu yang membuat begitu dia ketemu anaknya, dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Dia nggak nyangka akan ketemu anaknya. Dan ya begitu menarik. Orang bilang Sidul nggak ada ngomongnya. Iya. Lo nonton filmnya roller coaster emosi. Benar gitu loh. Banyak banget. Ini kan ceritanya Sidul, Sarah dan Jenna selesai udah. Tapi banyak karakter-karakter yang belum ketutup nih ceritanya. Iya. Ada Mandra. Ada ceritanya Atun, benar. Ada Munaro, kemudian benar. Itulah makanya saya bilang. Artinya Sidulnya barangkali saya bisa bilang never ending story. Dia bisa kemana-mana. Apalagi sekarang ada Dul kecil. Banyak. Ada anaknya si Atun, anaknya dari Mas Karyo. Waduh, ini kalau dibikin cerita, dia bisa cerita tentang Indonesia. Dia bayangin, dia lahir di luar, dia nggak tahu budaya, dia nggak pernah dengar suara ayam, dia nggak pernah, tiba-tiba dia tinggal ini, dia lihat kok bapaknya yang dia tahu insinyur kok jadi supir oplet. Dia nggak make sense gimana caranya, kok bisa mama bisa dengan papa. Kenapa kok papa bisa kawin sama tante Jenna? Apa itu nikah siri? Wah, dia pelajarin semua itu nanti. Om, kalau anak-anak kayak saya nih yang belum mulai nonton Sidul, enaknya nonton dari yang mana dulu ya? Sidul yang mana? Ya, artinya mulai rencana kayaknya. Saran soalnya. Apa ya? Saya tidak bisa memaksa ya. Cuman memang banyak ya, artinya gini, bukan banyak ya. Saya hari ini hari ini alhamdulillah tembus 100.000 subscriber. Saya baru mulai ini yang namanya YouTube. YouTube dulu saya pakai kira-kira 3 tahun yang lalu. Karena waktu itu cuma gambarinnya bagaimana suatu Banten negara. Tapi untuk jadi istilah bahasanya YouTuber belum 2 bulan udah 100.000 kan? Artinya apa? Ini kan apresiasi dari anak-anak milenial. Sekarang banyak anak milenial mencari Sidul, tapi memang melalui YouTube. Ntar malam. Pertanyaan saya, sementara sebetulnya nggak tahu ya kalau Sinet ya memang RCTI hampir tiap tahun, tapi saya anggap itu nggak original. Kalau sudah potongan-potongan, bahkan banyak insert-insert yang aneh. Ya iyalah, tiba-tiba di kampung ada billboard gede, ada iklannya segala macam. Itu gambar di mana? Gue bilang nggak ada di film. Nah, itu kan ya bahasa cari duitnya begitu. Oke. Sekarang kalau kamu nonton sinetron pasti ada billboard di kampung. Iya. Om. Ya. Tadi kita udah bahas masalah Sidul. Ya. Kontinuitasnya Sidul. Kapan nih Om kita tunggu? Kapan kira-kira akan muncul sebuah bentuk barunya Sidul? Bentuk baru Sidul. Apapun itu. Barangkali ya kalau situasinya oke ya, dalam arti kata Oktober saya akan mulai syuting. Ya karena memang ya bahasanya nggak terburu-buru. Saya mau belum tahu juga buat apa. Apakah station, tapi ya mungkin aja bisa OTT atau barangkali bisa melalui ya channel-channel yang belum tahu. Karena saya bilang ya jujur, saya kerjasama dengan pihak lain, saya bilang saya nggak mau kejar waktu. Sidul nggak bisa cara kerja seperti itu, nggak mungkin, saya nggak sanggup melakukan itu. Ya maaf, kebetulan saya kan juga anggota DPR, saya hanya bisa mungkin syuting Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Nah artinya besok pun yang direct udah bukan saya lagi. Oke. Nah, kemarin juga sebetulnya banyak bukan saya, tapi saya menjadi konsultan aja, menjadi ini aja, advisor aja. Artinya memang
sudah anak muda yang ngegarap Sidul. Saya udah lihat memang harus ke situ. Tapi saya nggak mau kehilangan ruh tentang sebuah cerita. Dan ternyata kalau menurut saya sebuah kisah yang begitu sangat sederhana bisa bertahan 27 tahun loh Mike. Itu berarti dia bukan kaleng-kaleng. Itu udah legend sih. Pernah kebayang nggak Om sampai akan sepanjang itu? Tidak, sama sekali. Kamu bayangin. Jadi Sidul kayak hidup dong Om, cuma. Bagi saya Sidul hidup. Bagi saya Sidul hidup. Makanya kamu nggak akan pernah bisa ngelihat perbedaan. Gini, saya pernah jadi gubernur dulu. Orang sana, orang Banten nggak pernah manggil saya gubernur. Dul. Oh iya. Dul. Wow. Pak Dul. Gimana Pak Dul? Iya. Memang begitu. Udah kental banget. Udah stigma begitu. ya, Om. Makanya kadang-kadang saya juga bingung. Yang Sidul yang mana, yang Rano Karno yang mana? Tandanya Sidul pernah jadi gubernur Banten, Mike. Ya, betul. Tapi ya sih, maksudnya kayak Tony Stark sama Robert Downey Jr. dan Rano Karno masih itu nggak bisa dibedain. Bisa, Iya, mungkin memang ya salah satu mungkin ya itulah barangkali ya. Iya nggak tahu apa yang bisa apa ya. Banyak kan Tony Stark tuh main beberapa film, tapi sebagai sukses dia nggak bisa lari ke ini. Itu yang bahaya. Makanya saya juga pernah main beberapa film, tapi nggak akan sesukses itu. Udah ikonik banget ya. Begitu juga. Oke, siapa aja boleh jadi Sidul. Lo mau jadi Sidul juga boleh. Tapi kalau istilahnya Sidul anak Menteng yang main bukan Rano Karno. Udah. Dulu ada Sidul. Ada sinetron Sidul, tapi ya nggak nggak pop terkenal Sidul lah istilahnya. Mungkin soulnya nggak ada di situ. Nggak ada. Orang udah pikir kalau Sidul udah pasti Rano Karno. Udah ada. Gitu loh. Orang tuh bikin satu fenomena nih dengan Sidul. Sinetron yang mengangkat budaya dan lain-lain. Pandangan orang tuh gimana sih mengenai sekarang sinetron tuh udah melenceng kemana-mana gitu loh, nggak pernah ngangkat sesuatu yang bisa bilang sesuatu yang penting lagi gitu, nggak pernah diangkat sama sinetron. Ya. Barangkali memang saya nggak tahu ya, mungkin saya salah ya. Karena memang jujur saya sudah hampir 15 tahun tidak ada di dunia sinetron. Tapi memang semua sudah berubah dengan sistem stripping ini. Nggak mungkin deh, maaf ya, sebuah baju dijahit oleh 3 orang penjahit itu nggak mungkin. Jadi kalau sinetron sekarang pasti 3 tim. Sutradara 1 kamu, sutradara 2 kamu, sutradara 3 dia. Syuting di mana-mana. Begitu datang, tek dah nyambung. Nggak ada feel. Iya. Apa sih yang diceritain? Coba kamu lihat. Saya nggak tahu, saya minta maaf, beribu maaf. Bukan berarti saya mengecilkan sinetron sekarang. Nggak ada yang dibicarakan, kecuali kisah yang nggak tahu. Kamu lihat dah, mungkin hampir mostly 80% syuting sinetron itu semua adalah outdoor. Iya. Karena sekarang sewa rumah mahal. Karena biaya sinetron sekarang yang murah. Saya minta maaf dengan beribu maaf. Kamu boleh cek survei. Bukan nggak ada pemain-pemain yang terkenal, tapi pemain terkenal barang senior paling 2, yang lain baru. Iya. Dan kadang-kadang bisa berganti dengan enak saja, gitu kan. Saya nggak tahu seperti apa. Tapi itu realita yang sekarang, gitu. Not bad, tapi menurut saya harusnya bisa digarap lebih bagus lagi. Iya. Makanya saya bilang nggak mungkin lah. Ya, seorang penjahit, 3 orang penjahit memotong baju yang sama. Nggak akan mungkin gitu loh. Disambung-sambung nggak mungkin. Jadi itu yang terjadi. Kemudian konten juga dia bingung mau cerita apa. Sehingga dia nggak sanggup lagi, ya maaf dia nggak ada suara air, nggak pernah dengar nih pesawat lewat, nggak apa-apa. Biarin aja menjadi atmosfer gitu. Iya. Nggak ada lagi. Dia cuman, ya saya nggak tahu apa yang terjadi. Apakah sistem industri ini membuat kita, tapi emang nggak sanggup. Kamu bayangin kalau sekarang ini kita syuting sini, itu di ujung sana penulis skenario nulis. Jadi skenario itu jadinya selembar-selembar, dan kita nggak sempat lagi baca. Nggak mendalami karakter. Nggak ada waktu lagi untuk mendalami karakter. Nggak ada lagi. Sorry, kadang-kadang maaf ini. Pemain kamu berdua, kamu nggak bisa hari ini. Nggak apa-apa, badan kamu saya pinjam dia pakai baju kamu.
Yang syuting dia sendiri, foreground doang sini, shoulder. Nggak ada tuh yang berduanya. Oke. Bayangin ya, Ngejar waktu, ngejar tayangan aja. Iya. Ya. kamu nggak bisa misalnya kan, oke gue pinjam baju lu. Shoulder ya, perusahaan, foreground. Ntar dia datang ada, oke, dua shot yang berdua master. Jadi kayak serba dikebut gitu ya? Lu bisa bayangin kalau ngomong sama tembok? Iya sih, feel-nya jadi beda. Harus acting sama Nggak tembok. bisa menurut saya. Itulah, ya mungkin sayanya, ya boleh dibilang generasi tua yang masih menganggap blocking itu penting, screen direction penting, dramaturgi masih dibutuhkan, kontinuitas. Karena dulu ya basicnya seperti itu. Ya kalau dulu kan film susah. Waduh, Mike dulu film tuh celluloid. Masih pakai can. Satu can itu 100 asa rendah itu 400.000. Satu can. Asa tinggi kira-kira hampir 1,8 juta. Satu film tuh dibutuhkan kira-kira 200 can. Wow. Bayangin berapa besar hanya buat bahan baku. Gede juga ya. Oh, belum processing, cetak, cuci cetak. Belum maintenance-nya. Artinya apa? Dulu syuting itu kita bisa latihan 10 kali. Sekarang mana ada yang gitu. Karena apa, film salah bisa diulang, bisa dihapus, ya namanya gitu loh. Nah jadi artinya mungkin karena memang sistemnya sekarang seperti itu, ya saya belum sanggup untuk masuk ke sana. Gitu. Mungkin kalau hanya sebagai pemain barangkali saya nggak punya tanggung jawab, gitu kan. Tapi kalau sebagai seorang sutradara nggak bisa saya kerja gitu. Jujur nggak sanggup. Jadi kalau sekarang itu sistemnya lebih mekanis dari dulu ya? Dulu lebih natural gitu? Sekarang mungkin lebih mekanis. Iya. Tapi kalau you bicara field, nggak ada teknik mekanikal bicara field. Iya. Nggak Ini kayak mungkin. mesin. Robot Iya, kayak yang main. robot. Robotik tuh nggak mungkin gitu. Iya. Oke, presisi iya. Tapi film Naturalnya itulah. nggak ada. Sementara film audio visual itu kan ada audio, ada visual. Iya benar. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Ya nggak mungkin, nggak mungkin. Saya mungkin produk lama ya. Mungkin yang saya rasakan itu. Makanya saya lihat tolok ukurnya mungkin saya salah. Sekarang ini nggak banyak sinetron yang ditunggu seperti dulu. Dulu Sidul pasti ditunggu. Segitunya berarti. Ditunggu tayang. Dulu ada Keluarga Cemara, ditunggu. Dulu ada Lost Man, ditunggu. Dulu ada Jendela Rumah Kita, ditunggu. Setelah itu nggak ada yang nunggu lagi gitu. Sepi kan dunia ini sebetulnya. Gitu. Seru banget kita ngobrol hari ini ya. Udah 2 jam lebih. Tapi kita nyentuh poin terakhir nih. Ya. Apa yang kita bisa expect di tayangan Sidul selanjutnya? Masalah dan karakter apa yang akan diangkat sama yang judul sebentarnya Sidul Anak Milenial? Oke, Sidul ini kan sebetulnya konsepnya awal itu kan adalah pola pikir tradisi dengan modern. Tradisinya ada pada Babe, modernnya ada pada Sidul. Sebetulnya kan begini nih. Kebetulan pada waktu itu memang kita sedang menghadapi transisi itu. Yang dibilang apa ya? Apa namanya? Ya, shock culture Indonesia tuh berat sebetulnya. Gimana tuh? Dengan adanya televisi tuh shock, kita nggak siap sebetulnya. Tiba-tiba kita lihat luar dan kita nggak siap gitu. Sekarang kita bukti ya, misal apalah, contoh kecil aja. Sekarang mana kita pernah paham akan terjadi pandemi corona. Sekarang terjadi dan kita nggak siap, sehingga anak-anak sekolah daring. Sementara jangan kamu lihat di sini kita punya 3 HP, tapi ada anak di kampung sana nggak punya HP. Bagaimana dia mau belajar daring? Ada ini tapi nggak ada sinyal. Jadi sekarang anak-anak kalau nyari sinyal naik ke atas gunung. Itu kalau diceritakan menarik ya, menarik menurut saya. Menarik menurut saya. Saya yakin saya bisa mengeksplor itu. Bayangin kemarin ada anak kecil, dia nggak punya gawai, dia nggak punya ini. Orang tua susah, dia sekolah sendiri, jalan kaki.
di sekolah cuma sendiri. Itu kan gila kalau diangkat. Bagaimana orang anak itu bisa punya pemikiran seperti itu? Harusnya sinetron tuh mengangkat yang seperti ini. Setuju. Jadi edukatif juga ya. Harus ada, karena TV itu kan saya katakan dia audio visual yang apa ya, masuk ke sini ya. tuh. Apalagi buat anak-anak. Bener sih. Waduh, saya barangkali ya, jujur saya mungkin saya orang lama, produk lama, tapi ini bahaya buat imajinasi. Iya, benar. Nggak bisa memang kita hindari. Cucu saya umur baru TK sudah main ini. Cucu saya yang kecil aja udah tiap hari megang-megang ini. Tapi kemarin ada bayi yang kesetrum karena charge. Bayi meninggal karena dia pegang charger. Meninggal. Saya pikir ini gimana caranya bisa bayi ini meninggal kesetrum charger lagi. Saya emosi baca-baca hal-hal seperti itu. Nah, artinya kalau misal satu saat dalam sidul saya cerita, lu hati-hati tuh charger ya, jangan taruh di kuping, tak kesetrum. Akan saya lakukan itu, mengingatkan orang jangan main-main sama charger. Iya, bener. Gitu loh. Tiba-tiba ini kan HP kalau kelamaan ada radiasi ke otak. Orang mana percaya gitu. Belum, lu dari mana lu tahu dulu? Kan gua baca-baca. Ya minimal saya kasih tahu sama orang. Kalau terjadi ya benar sidul ngomong. Hati-hati deh gitu. Itu kan senang gitu. Karena sidul kan kembali mengangkat masalah-masalah yang Nah, ada. artinya ini buat saya menarik, Ardi. Artinya ini saya bicara tentang Indonesia. Kamu bayangin tadi, mungkin kisi-kisinya udah saya kasih mengaku. Sidul kecil ini lahir di Belanda. 14 tahun dia di sana. Dia nggak tahu Indonesia. Walaupun dia sekolah Indonesia. Tapi dia sekolah di Belanda, di sekolah Indonesia. Dia nggak punya teman, ada beberapa teman kelas, setelah itu dia nggak tahu. Dia belajar semua dengan. Dia sekarang pulang ke Indonesia. Dia menghadapi Indonesia seperti ini. Ini sekarang terbalik ini. Kalau dulu Sarah melakukan riset kepada Sidul karena dia bikin skripsi, sekarang tidak. Anaknya yang bikin skripsi tentang bapaknya. Pengen nonton ya? Menarik ya? Penasaran bingung ini. Oke, kita menarik banget hari ini. Kalau terusin nggak habis-habis pasti. Om, kalau orang mau tahu tentang Om Rano, Ya. Instagram, YouTube apa? Di mana? Oke, Instagramnya buka aja, YouTube-nya si.rano. Ya silakan, Instagram Om juga si Rano, YouTube-nya juga si Rano. Jadi silakan, kita bisa DM-an, kita bisa ngobrol. Anytime siapa aja mau ini, ayo. Barangkali saya cuman, ya istilahnya di sisa umur nih manfaat ya seperti ini. Saya ngobrol. Barangkali mudah-mudahan kamu punya imajinasi. Karena yang paling mahal itu adalah imajinasi itu. Saya yakin begitu kamu pulang, kamu akan ngelamun sebentar di mobil. Gila juga ya. Gue mau tanya bapak sama mama. Pertama yang itu, Mah, Pak, tahu nggak Sidul gitu kan? Oke, Om, sebelum Oke. kita tutup, ada kenang-kenangan sedikit Ya. dari sponsor kita. Waduh, Ini sih buku. jejak langkah televisi. Ini bukunya. Wah, nih babe lu nih. Ini kopi dari sponsor kita. Wis, thank you ya. Wah, dulu belum apa-apa udah punya sponsor aja. Si Merah. Kenapa udah bilang si Merah ini? Tahu aja kok si Merah. Soalnya gula merah. Oh, gula aren. Gula Oke. aren. Nah, Sip. guys, terima kasih udah nonton hari ini. Jangan lupa nonton terus setiap Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Ada kita bahas cita-cita inspirasi kayak gini, ada musik, ada sejarah, ada makanan. Jangan lupa tonton terus tiap minggunya di YouTube dan Spotify dan Instagram, kita bagi-bagi hadiah terus. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode minggu depan. Ah. Thank you.